Oh my god, I saw this video. Oh, Amanda Todd. I heard about her. Amanda was like so many Canadian teenagers, spending hours online meeting new friends. When she was 12, Amanda went on a chat website. Someone asked her to flash her breasts. She did. And the person on the other side snapped a photo. A photo that opened a door to blackmail. That's what happened to Amanda Todd. While many remember her as a victim of cyberbullying, tormented by her classmates, which she was also the target of an online network of sexual extortionists. If I had one dying wish, that would be... Menurut data dari Ipsos International Survey of Adults pada tahun 2018, Amerika merupakan salah satu negara yang paling banyak melaporkan kasus cyberbullying. Memang, kesadaran terhadap fenomena cyberbullying di Amerika sedang meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai tindakan preventif yang dilakukan seperti meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah terhadap bahaya cyberbullying hingga disahkannya hukum anti-cyberbullying di tingkat negara bagian. Lain halnya dengan di Indonesia. Meskipun survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan 49% netizen pernah menjadi sasaran cyberbullying di medsos, nampaknya perilaku cyberbullying tidak pernah ditanggapi dengan serius. Sekolah sebagai institusi pendidikan yang formal sering gagal untuk memberikan tindakan preventif seperti menunjukkan seberapa seriusnya bahaya cyberbullying. Apalagi dengan melekatnya stigma netizen barbar, pada netizen Indonesia, perilaku cyberbullying malah dinormalisasi sebagai bagian dari kebarbaran netizen Indonesia. Istilahnya, nggak usah main medsos lah kalau nggak siap dibully. Pak, harga diriku. Lalu, faktor apa aja sih yang sebenarnya menyebabkan terjadinya fenomena cyberbullying ini? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? This is The dangers of cyberbullying. Perundungan atau bullying secara online. Sekarang ini data kami menunjukkan angka yang luar biasa. Angka betul-betul ratusan. Sebenarnya nggak bisa dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa pada saat itu, tapi butuh juga dari guru, orang tua, juga masyarakat sekitar gitu. Kalau menanggapi teman-teman yang ngomongin bullying, ya senyumin aja lah biarin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dulu dari pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang secara sengaja dan berulang kali dilakukan individu atau kelompok untuk mengintimidasi orang lain dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Singkatnya, cyberbullying adalah segala bentuk perundungan yang menggunakan media sosial. Nah, sekarang coba kita lihat grafik berikut ini. Grafik tersebut menunjukkan bahwa media sosial sudah sangat umum digunakan di Indonesia, khususnya kalangan remaja. Lagian, hari gini siapa sih yang nggak punya Instagram, Twitter, atau TikTok gitu? Kayaknya aktif bermedsos udah jadi semacam kewajiban kalau mau eksis di sekolah atau tongkrongan. Penggunaan media sosial meningkat dari tahun ke tahun seiring bermunculannya media-media sosial baru. Bisa dibilang, kita bukan lagi sekedar pengguna, tetapi kita adalah pegiat atau bahkan pecandu media sosial. Ya mau gimana lagi, toh menenggelamkan diri dalam kehidupan bermedsos itu emang beneran asik. Udah tau lah ya, gimana asiknya rebahan sambil megang HP gitu. Terus scroll-scroll timeline, like-likein meme, balas-balasan story, atau mention-mention di Twitter. Kalau udah rebahan, bisa betah lah seharian. Tapi, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak pernah baik hasilnya. Ya kan? Iya dong, remaja yang memiliki adiksi atau kecanduan media sosial memang akan lebih berpotensi untuk melakukan cyberbullying. Media sosial sendiri dirancang sedemikian rupa sehingga penggunanya betah berlama-lama untuk menggunakannya. Lah, gimana bisa? Jadi,
saat kita sedang mengakses media sosial atau mendapatkan feedback seperti like, komen, atau share, otak kita sedang memproduksi hormon yang bernama dopamin. Hormon itulah yang menyebabkan kita merasa senang dan puas saat menggunakan medsos dan mendorong kita untuk menjadi ketagihan menggunakan medsos. Nah, di fase inilah yang menjadikan pengguna media sosial berbahaya. Mereka tak segan-segan untuk melakukan cyberbullying hanya untuk memanen atensi yang diberikan pengguna lain. Ngeri ya, kita secara sadar loh melukai perasaan teman-teman kita atau orang-orang yang kita sama sekali nggak kenal hanya demi kesenangan pribadi aja. Miris banget sih. Lalu, apa saja sih perilaku yang tergolong ke dalam cyberbullying? Willard Kowalski dan kawan-kawan membagi perilaku cyberbullying ini ke dalam 9 kategori. Flaming, mengunggah konten, pesan, atau argumentasi yang sifatnya provokatif dan sementara, seperti kata-kata kasar yang bersifat mengancam. Harassment, mengunggah pesan-pesan atau informasi yang ditujukan untuk mengintimidasi individu tertentu secara berulang kali dan terus-menerus. Denigration, perilaku yang dilakukan untuk merusak citra atau reputasi korban dengan menyebarkan rumor, gosip, atau cerita yang tidak sebenarnya. Impersonation atau masquerading, perilaku yang dilakukan untuk merusak reputasi korban dengan cara menggunakan akun korban untuk mengunggah konten-konten yang buruk. Outing, mengunggah video atau foto korban tanpa izin untuk mempermalukan korban. Trickery, dengan sengaja menggali informasi personal dan privasi korban, kemudian mengunggahnya di internet atau meneruskannya kepada orang lain. Exclusion, secara sengaja mengeluarkan individu dari komunitas grup online. Cyberstalking, memata-matai di media sosial dan melakukan intimidasi sehingga korban merasa diikuti, takut, dan tidak aman. Bentuknya dapat berupa kata-kata kasar, ancaman, atau extortion, yaitu meminta uang dengan ancaman. Sexting, berupa pesan, foto, atau video yang memiliki unsur seksual, sehingga membuat korban merasa malu. Kesembilan perilaku inilah yang didefinisikan sebagai cyberbullying. Sungguh familiar bukan bagi kita pengguna media sosial sekalian? Apakah kamu pernah menjadi korban salah satunya? Atau kamu pernah melakukan salah satunya? Kemudian pertanyaannya, kenapa kok praktik cyberbullying bisa populer di kalangan remaja? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan cyberbullying bisa terjadi? Hal ini bisa dijelaskan dengan teori planned behavior yang menyatakan bahwa perilaku cyberbullying berasal dari faktor-faktor berikut ini. Sikap terhadap cyberbullying atau attitude toward behavior. Semakin positif sikap terhadap cyberbullying, maka kecenderungan melakukan cyberbullying semakin meningkat. Keyakinan bahwa perilaku cyberbullying diterima oleh orang-orang di sekitarnya atau subjective norms. Ketika remaja merasa perilaku cyberbullying diterima oleh lingkungannya, maka kecenderungan untuk melakukan cyberbullying semakin tinggi. Persepsi terhadap kemampuannya melakukan cyberbullying atau perceived behavioral control. Ketika remaja menganggap perilaku cyberbullying mudah dilakukan, maka semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan cyberbullying. Kesadaran akan nilai-nilai moral atau moral norms. Rendahnya kesadaran remaja akan nilai-nilai moral dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan perilaku cyberbullying. Kesadaran atas dampak perilaku cyberbullying atau anticipated regret. Rendahnya kesadaran remaja akan dampak negatif cyberbullying dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan cyberbullying. Kelima aspek tersebut dijembatani intensi atau niat yang menghasilkan perilaku cyberbullying.
Intinya, perilaku cyberbullying dapat terjadi karena adanya intensi atau niat yang dipengaruhi kelima faktor tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai cyberbullying? Dari teori planned behavior tadi, kita dapat melihat bahwa niat dan perilaku cyberbullying remaja dipengaruhi oleh bagaimana ia bersikap terhadap perilaku tersebut. Bagaimana ia mempersepsikan bahwa perilaku cyberbullying itu diterima oleh teman-teman atau orang-orang di sekitarnya dan merasa bahwa perilaku itu mudah untuk dilakukan, terutama dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, beberapa strategi pencegahan cyberbullying dapat memperhatikan aspek internal seperti sikap, nilai, keyakinan, dan budaya, serta aspek eksternal seperti bagaimana orang lain merespon perilaku, kondisi lingkungan keluarga dan sekolah, serta pengaruh teman sebaya. Yang pertama, dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran akan konsekuensi negatif dari perilaku cyberbullying, baik bagi remaja itu sendiri, maupun lingkungan yang ada di sekitar remaja, guru, orang tua, dan teman sebaya. Yang kedua, pada kehidupan sehari-hari, kita dapat menunjukkan bahwa perilaku cyberbullying itu tidak dapat diterima, seperti dengan tidak ikut-ikutan menertawakan atau membuli korban. Yang ketiga, pada ranah pendidikan, siswa dan masyarakat perlu dilatih bagaimana melakukan intervensi dalam situasi cyberbullying. Seperti perilaku komunikasi asertif, pemantauan dan kontrol perilaku diri, serta strategi efektif untuk menanggapi cyberbullying. Cyberbullying itu nggak cuma berhenti di dunia maya, tapi nantinya merembet juga di dunia nyata. Orang-orang yang dibully di media sosial nantinya juga bisa dibully di dunia nyata. Diungkit-ungkit lagi aibnya, dikata-katain lah, dijauhin teman-temannya, hingga pada akhirnya korban menjadi depresi, atau yang lebih buruk, kita semua tahu lah. Hal ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Mungkin bagi kamu, ini cuma lucu-lucuan. Tapi bagi korban, ini jelas-jelas penderitaan. Apalagi jejak digital itu kan permanen. Bisa aja korban menderita loh seumur hidupnya. Nah, coba bayangin, bagaimana jika yang menderita tersebut adalah orang terdekat kalian atau orang yang kalian sayang. Tentu kalian gak ingin kan hal tersebut terjadi? Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kamu atau orang terdekat kamu mengalami cyberbullying dan bingung harus cerita ke siapa, kamu dapat menghubungi kontak berikut. Intinya, jangan sampai kita sengaja menghabiskan waktu di media sosial cuma buat menyakiti perasaan orang lain. Semoga kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak.